Zeva terbangun saat terdengar suara berisik di sekitarnya. Itu suara Kenzo yang sedang bersiap-siap untuk pergi latihan. Zeva membuka kedua matanya. Kekasihnya sedang membelakanginya. Suara yang Kenzo hasilkan sangatlah kecil. Namun telinga Zeva terlalu tajam untuk mengabaikan suara tersebut. Nampaknya Kenzo tidak sadar kalau Zeva sudah terbangun. Zeva melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Apa kedepannya pun dia akan selalu bangun pada jam ini? Memang sih, suatu hari nanti kami bahkan tidak bisa tidur berhari-hari karena kesibukan. Batin Zeva. Saat Kenzo membalikkan badan, Zeva sudah menutup matanya kembali. Kenzo mendekati Zeva. Dia memberi kecupan kecil di pipi gadis itu sebelum keluar dari kamar. Zeva membuka kedua matanya. Dia menutup pipi yang dikecup oleh kekasihnya itu. Dasar bodoh. Apa dia pikir seseorang tidak akan terbangun karena kecupan seperti itu? Zeva tidak bisa menahan senyumannya. Zeva berjalan ke jendela. Dia membuka tirai sedikit saja untuk mengintip Kenzo. Terlihat remaja itu mulai berlari menjauh. Apa aku ikuti aja ya? Pikir Zeva. Tidak. Itu pasti akan membuat Kenzo merasa tidak nyaman. Aku harus menghormati keputusan Kenzo, sambungnya. Zeva tahu, dia tidak akan bisa tidur lagi. Maka, dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk berolahraga. Zeva melirik sebuah ponsel yang ada di atas meja ponsel. Itu bukan miliknya, melainkan milik Kenzo. Kenapa dia tidak membawa ponselnya? Zeva mengambil ponsel Kenzo. Tunggu, aku tidak boleh memeriksa isinya, ujar Zeva. Dia harus menghargai privasi Kenzo. Namun, Zeva tetap memeriksa layar kuncinya. Kenzo menggunakan gambar Zeva sebagai wallpaper layar kunci. Itu baru diambil tadi malam, saat Zeva masih tertidur. Dasar bocah bucin. Cibir Zeva yang juga memakai foto Kenzo sebagai wallpapernya. Kenzo melirik jam yang sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dia tersenyum kecil. Ia telah berhasil menyelesaikan misinya untuk selesai berlatih sebelum pukul 5 pagi. Kalau seperti ini, dia bisa cepat-cepat kembali ke rumah Zeva. Kenzo memakai atasan yang sempat dia lepas. Dia merasa lelah, namun tidak selelah kemarin. Padahal hari ini, Kenzo mengerahkan lebih banyak kekuatannya. Seperti yang Marcelo katakan sebelumnya, Kenzo pasti sudah terbiasa sehingga staminanya meningkat. Jadi seperti ini rasanya menjadi kuat. Kenzo menatap telapak tangannya. Meski itu hanya perubahan kecil, Kenzo merasa itu sangatlah besar. Karena dia sendiri tahu betapa sulitnya mencapai titik ini. Aku tidak bisa pergi ke rumah Zeva dengan kondisi seperti ini. Aku harus membersihkan diriku dulu. Tapi Zeva bilang aku tidak boleh mandi sesaat setelah selesai berolahraga. Maka Kenzo duduk meluruskan kedua kaki di lantai sambil merogoh saku jaketnya. Kenzo terheran karena dia tidak bisa menemukan ponselnya. Di mana ponselku? Gumam Kenzo. Dia pun teringat dia meninggalkannya di kamar Zeva. Oh tidak. Kenzo tidak panik kalau Zeva ingin memeriksa ponselnya. Dia panik kalau misalnya Zeva mengirimnya pesan dan dia tidak bisa membalas karena ponsel tersebut ada di kamar gadis itu. Zeva pasti sudah menyadarinya kan? Kenzo mencoba berpikiran positif. Kini, pikiran Kenzo mengarah pada hal yang lain, yaitu pamannya. Kenzo baru ingat, sang paman bilang akan menelponnya pada pukul 5 pagi. Aku belum bilang pada paman kalau aku sudah jadian dengan Zeva. Paman pasti sangat terkejut.
Dia akan mengatakan hal-hal aneh kalau sampai Zeva mengangkat telepon itu. Kenzo bergegas berdiri. Dia hendak keluar dari tempat tersebut. Namun, saat dia membuka pintu, seorang pria berdiri di depan sana. Kenzo sangat terkejut karena dia tidak mendengar suara langkah kaki orang yang datang sebelumnya. "Selamat pagi, Papa," ucap Kenzo pada Marcelo. "Aku senang kau memanggilku seperti itu," ujar Marcelo. "Karena Anda yang memintanya," balas Kenzo. "Apa Papa kemari untuk melihat hasil latihanku?" tanya Kenzo. "Tidak, aku yakin kau sudah tahu alasannya. Ini tentang Mario Sandy. Dia menemuiku pukul 2 pagi tadi," jawab Marcelo. "Oh." Kenzo langsung mengangguk. "Ekspresimu lebih tenang daripada yang kufikirkan," ujar Marcelo. "Apa itu buruk?" tanya Kenzo. "Tidak, aku cukup terkesan karena kau tidak terdengar takut," balas Marcelo. "Karena aku memang tidak merasa takut," ujar Kenzo. "Kau jadi sangat percaya diri. Apa karena kau sudah berlatih?" tanya Marcelo. "Iya." Hahaha. Marcelo tertawa keras. "Aku benar-benar menyukai sikapmu. Memang seperti inilah seharusnya seorang monster." Marcelo menyentuh bahu Kenzo. Itu hanya sentuhan biasa, namun mampu membuat Kenzo merinding. Kenzo sedikit tidak mengerti dengan sebutan monster. Apa itu pujian yang Marcelo berikan kepadanya? "Aku bilang padanya, akan menerima pertarungan ini. Pertarungan akan dilaksanakan di Mansion Aguero. Ada banyak orang yang akan menonton, salah satunya ada Zeva," ungkap Marcelo. "Aku mengerti." Kenzo menelan ludah kasar. "Aku tidak akan mengajarimu apa-apa lagi sebagai persiapan pertarungan nanti." Perkataan Marcelo cukup membuat Kenzo merasa kecewa. Marcelo langsung tersenyum saat melihat ekspresi Kenzo. "Kau berharap aku akan mengajarimu beberapa teknik lagi?" tanya Marcelo. "Kukira memang itu tujuan Papa datang kemari," jawab Kenzo. "Apa kau tahu? Salah satu hal yang paling tidak aku sukai adalah kekalahan. Kau adalah muridku, kekasih putriku, dan calon menantuku. Kau adalah bagian dari Aguero. Kekalahanmu adalah kekalahanku juga. Aku tidak akan membiarkanmu kalah dalam pertandingan anak-anak seperti ini," ujar Marcelo. "Lalu, kenapa Papa tidak mengajariku teknik baru?" tanya Kenzo. "Karena kau tidak membutuhkannya," jawab Marcelo. "Apa?" Kenzo sangat terkejut. "Apa yang sedang kau pelajari saat ini sudah cukup untuk kau gunakan menghadapi Mario Sandy dalam pertarungan di masa depan. Aku masih sangat sibuk. Aku tidak bisa meluangkan waktu untuk melihatmu berlatih atau mengawasimu. Namun, jika kau ingin melihat kemampuanmu, cobalah bertarung dengan salah satu dari anak-anak nakal itu," usul Marcelo. "Termasuk Zeva? Kau sudah pasti akan kalah," ujar Marcelo. "Maksud kalah di sini bukan kalah kekuatan ya, melainkan kalah karena Kenzo tidak akan bisa memukul Zeva." "Aku mengerti. Aku akan mengikuti saran Papa. Terima kasih banyak," ucap Kenzo. "Kemana aku akan pergi sekarang?" tanya Marcelo. "Rumah Zeva." "Apa kau menginap di sana?" "Iya, hanya ada kami berdua." Kadangkala kejujuran hanya akan menjadi malapetaka. "Hanya ada kalian berdua?" Marcelo menatap Kenzo dengan tajam. "Eh, eh." Kenzo tersentak. Begitu tubuhnya seakan ditekan dan dicengkram kuat oleh aura yang sangat tajam. "Padahal baru 1 hari aku tidak mengawasi kalian, tapi kau sudah melakukan hal yang cukup berani. Nampaknya aku terlalu memberikan banyak kebebasan kepadamu." "Iya. Bagaimana kalau kita bicara sebentar?" Marcelo mendorong Kenzo untuk memasuki tempat itu kembali. "Beberapa banyak waktu yang aku miliki?" tanya Marcelo pada asistennya sekitar. 20 menit, Tuan Aguero, jawab asisten Marcelo. "Itu cukup." Marcelo melepaskan jas yang dia pakai. "Apa yang akan Papa lakukan?" Kenzo terus melangkah mundur sampai punggungnya menyentuh dinding.
Tentu saja, menghukum anak nakal. Marcelo meregangkan otot-ototnya. Pria itu mengepalkan kedua tangan dengan erat, kemudian Marcelo melesat ke arah Kenzo. Memang deh, mandi setelah olahraga adalah hal yang paling terbaik. Zeva mengeringkan rambutnya dengan handuk. Dia memasuki kamar. Jam baru menunjukkan pukul 5 pagi. Zeva mandi sekarang karena dia terlalu bersemangat. Apa Kenzo belum kembali ya? Zeva menoleh keluar jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar sana, kecuali keadaan sekitar yang masih gelap. Entah kenapa perasaanku tidak enak. Kenzo tidak melakukan sesuatu yang membuatnya masuk ke dalam bahaya, kan? Zeva khawatir. Gadis itu melirik ke arah ponsel Kenzo yang bergetar, menampilkan panggilan dari paman. Sepertinya ini pamannya Kenzo. Tebak Zeva. Bagaimana ini? Dia belum datang. Haruskah aku mengangkatnya? Zeva merasa dia tidak memiliki hak atau kewajiban untuk mengangkat telepon tersebut. Maka Zeva membiarkannya. Namun paman Kenzo kembali menelpon. Bukan hanya sekali dua kali, namun sampai 10 kali. Lama-lama Zeva merasa tidak enak juga. Dia pun mengangkat telepon tersebut. Kenzo, ada apa? Kenapa baru mengangkat? Suara paman terdengar sangat khawatir. Halo tuan, maaf sebelumnya, tapi Kenzo-nya sedang tidak ada, jawab Zeva. Kemana dia pergi? Tunggu, kau siapa? Tanya paman. Aku temannya Kenzo, jawab Zeva. Entah kenapa dia merasa kesal karena menyebut dirinya sendiri sebagai teman. Lalu kenapa ponsel Kenzo ada padamu? Tanya paman. Itu kemarin Kenzo menginap di rumahku. Zeva menjawab jujur dengan keceplosan. Begitu sadar dengan jawaban yang dia berikan, Zeva terkejut. Tidak, dia hanya mampir. Maksudku, Zeva panik. Rupanya anak itu sudah dewasa ya. Dia sampai menginap di rumah seorang gadis. Paman tertawa, Zeva terdiam. Karena tidak menyangka jawaban seperti itu yang akan dia dapatkan. Zeva pikir pamannya Kenzo akan marah dan menasehati mereka tentang hubungan yang sehat. Boleh aku tahu namamu, nak? Tanya paman. Zeva, bisakah kau menjawab jujur? Apa hubunganmu dengan Kenzo? Sudah terlanjur begini, Zeva tidak mungkin mengatakan bahwa mereka hanya berteman. Kami berpacaran, ungkap Zeva dengan suara kecil. Sudah kuduga, dasar anak itu. Bisa-bisanya dia tidak bilang padaku sudah berhasil menaklukkan hati seorang gadis. Paman kembali tertawa. Sebenarnya aku tidak menyangka dia akan memiliki pacar. Anak itu sangat kaku dan tidak terlalu ingin bersosialisasi, ujar paman. Iya, awalnya dia memang terlihat seperti itu, tapi semakin aku mengenalnya, dia adalah orang yang hangat, jawab Zeva. Kau benar, dia hanya akan bersikap hangat saat bersama seseorang yang bisa dia percayai. Sejak kecil, anak itu sudah banyak menderita. Keluarganya adalah orang miskin, ibu dan ayahnya memiliki banyak hutang. Mereka sering melakukan kekerasan pada Kenzo. Walau begitu, mereka tetap menyayanginya. Keluarga yang aneh bukan? Ujar paman. Zeva tidak menjawab. Pada akhirnya, mereka berdua memilih jalan paling singkat untuk mengakhiri penderitaan mereka. Untung saja aku bisa menemukan Kenzo sebelum anak itu terlantar. Dia sangat kesulitan berteman. Sejak kecil, dia sudah sering dibully. Karena itulah, aku bilang padanya untuk belajar, berolahraga, dan memukul orang-orang yang membulinya. Anak itu benar-benar melakukannya. Dia sangat sering berolahraga sampai memiliki tubuh yang bagus. Dia juga lumayan pandai berkelahi, ujar pamannya. Sebenarnya bukan lumayan, dia memang sangat pandai berkelahi, balas Zeva. Tunggu, apa bocah itu sering berkelahi? Tanya paman. Bukan begitu maksudku, aku juga sangat berolahraga. Aku dan Kenzo sering berolahraga bersama dan coba latihan bela diri. Kami melawan satu sama lain, karena itulah aku tahu kemampuannya. Bohong Zeva. Dari perkataanmu sepertinya kau adalah gadis yang sangat kuat. Paman terdengar kagum. Tidak juga, Zeva berdempelan. Dia merasa malu.
Tidak usah merasa malu, kadang kau harus sombong. Sekarang coba katakan padaku, apa yang membuatmu tertarik pada Kenzo? Tanya paman. Wajahnya yang tampan. Pertama kali kau langsung menyebut wajah, paman terkekepelan. Aku hanya berkata jujur. Pertama wajahnya tampan, lalu dia sedikit imut. Sikapnya juga bagus. Zeva jadi bingung sendiri. Bagaimana dia harus menjelaskan hal yang membuatnya tertarik pada Kenzo. Pasti sangat sulit mengatakannya kan, tanya paman. Ya, begitulah, jawab Zeva. Maafkan aku, sepertinya aku sudah memaksamu mengatakan sesuatu yang tidak nyaman, ucap paman. Tidak masalah, aku baik-baik aja, balas Zeva. Ngomong-ngomong, kemana Kenzo pergi? Tanya paman. Dia sedang berolahraga di luar, dia meninggalkan ponselnya di atas meja, ujar Zeva. Pantas aja tidak ada jawaban dari tadi, padahal aku sudah mengatakan kepadanya kalau aku akan menelponnya pukul 5 pagi. Sangat sulit untuk meluangkan waktu menghubungi keponakanku akhir-akhir ini. Banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Paman terdengar sangat sedih. Tahu akan jadi begini, aku tidak akan membiarkan Kenzo pergi, ujar Zeva. Hahaha, sepertinya anak itu tidak sadar meninggalkan ponselnya. Ya ampun, aku harus kembali bekerja sekarang. Kalau Kenzo sudah kembali, tolong katakan padanya aku menitip salam, pinta paman. Aku akan menyampaikannya, balas Zeva. Terima kasih, Sepa. Itu Zeva. Benarkah? Maafkan aku. Hahaha, nampaknya aku terlalu lelah. Aku harap kita bisa bertemu lain kali, ujar paman. Kalau begitu, Anda harus meluangkan waktu, balas Zeva. Kau benar, tapi seperti yang aku katakan tadi, banyak pekerjaan yang menungguku. Namun aku akan berusaha meluangkan waktu. Senang mengobrol denganmu. Sampai jumpa. Paman mematikan telepon lebih dulu. Zeva meletakkan ponsel Kenzo di atas meja. Pamannya Kenzo terdengar seperti orang yang sangat baik. Mungkin itu sebabnya kenapa Kenzo sangat menyayanginya. Gumam Zeva. Gadis itu bisa mendengar suara pintu yang terbuka. Suara itu berasal dari pintu rumah. Zeva langsung keluar dari kamarnya. Benar saja itu adalah Kenzo yang baru kembali. Selamat datang, ucap Zeva. Namun, Zeva heran karena Kenzo terlihat sangat kacau. Bahkan ada lebam di pipi remaja itu. Apa yang terjadi padamu? Zeva mendekati Kenzo. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi anak itu. Ini karena latihan, jawab Kenzo. Apa wajar latihan sendiri bisa sampai lebam seperti ini? Memangnya kau memukuli pipimu sendiri? Tanya Zeva. Bukan begitu. Kenzo memalingkan wajah. Kenzo tatap aku dan jawab dengan jujur. Zeva menarik dagu Kenzo membuat sang kekasih menatapnya. Tadi ayahmu datang. Dia mengatakan soal Mario Sandy. Kemudian aku keceplosan dan mengatakan kalau aku menginap di rumahmu dan hanya ada kita berdua di sini. Dia sedikit marah, lalu mulai menyerangku, ujar Kenzo. Papa menyerangmu karena hal ini? Zeva terkejut. Di mana dia? Apa dia masih di sana? Biar aku menemui Papa sekarang. Zeva tidak terima. Tunggu dulu, Zeva. Kenzo memegang lengan Zeva, menahan gadis tersebut agar tetap di sisinya. Lepaskan aku, Kenzo. Aku harus bicara dengan Papa. Ini sudah berlebihan, kesal Zeva. Ini tidak berlebihan sama sekali. Menurutku ini wajar, balas Kenzo. Wajar apanya? Dia sampai membuat wajahmu bengkak. Apa papa memukulmu berkali-kali? Jawab jujur, ujar Zeva. Tidak. Kenzo mengusap lehernya. Dia terus menyerangku, tapi aku berhasil menghindar. Perkataan Kenzo membuat Zeva terkejut. Kau berhasil menghindar serangan papa? Tanya Zeva. Iya, tapi hanya selama 3 menit saja. Lalu aku terkena sebuah tinju di pipiku. Setelah itu papa berhenti menyerang. Aku beruntung papa langsung pergi. Aku sempat khawatir papa akan menyerang lagi. Kenzo tertawa canggung, namun berbeda dengan Zeva. Zeva masih menunjukkan ekspresi terkejut. Apa aku mengatakan kesalahan? Tanya Kenzo. Kenzo, apa kau benar-benar menghindari serangan ayahku selama 3 menit? Tanya Zeva. Iya, 3 atau 4 menit ya.
Entahlah, aku lupa. Yang pasti ya sekitaran 3 dan 4 menit itu, jawab Kenzo. Untuk ukuran amatir dan pemula seperti Kenzo, menghindari serangan Marcelo adalah hal yang mustahil. Marcelo telah bergelut dalam dunia seperti ini dan memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun. Zafi dan Zeva saja butuh latihan bertahun-tahun untuk bisa menghindari serangan Marcelo dalam beberapa menit. 3 menit termasuk sangat besar untuk ukuran seseorang seperti Kenzo, atau Kenzo telah melewati batasnya. Kau hebat. Zeva memeluk Kenzo, dia tersenyum senang. Bukannya kau baru saja marah kepada ayahmu? Tanya Kenzo. Tidak apa-apa, aku sudah tidak marah lagi padanya. Papa sudah membantuku membuktikan kalau kau sangat kuat. Zeva melepaskan pelukannya, dia menyentuh pipi Kenzo dengan kedua telapak tangannya. Dengar ini Kenzo, suatu hari nanti kau akan menjadi orang yang sangat kuat. Zeva bicara dengan nada serius dan ekspresi yang tegas. Baiklah, Kenzo tersenyum. Hei, aku tidak sedang bercanda, ujar Zeva. Iya, aku percaya padamu kok. Kenzo tertawa kecil. Percayalah padaku, kau benar-benar akan menjadi kuat, kesal Zeva. Aku sudah bilang, aku percaya padamu, balas Kenzo. Di tengah perdebatan mereka tentang percaya dan tidak percaya, bel rumah berbunyi. Zeva menatap pintu rumah yang tertutup rapat dengan heran. Siapa yang memencet bel di jam segini? Tanya Zeva. Mungkin itu Zafi, jawab Kenzo. Tidak, itu bukan Zafi. Zeva tahu itu bukan Zafi. Dia dan Zafi memiliki ikatan yang kuat. Dia tahu saat ini Zafi masih ada di apartemen Lian. Tetaplah di sini, biar aku yang buka pintunya. Kenzo berjalan mendekati pintu. Zeva mengikuti langkah Kenzo. Dengan perlahan, Kenzo menyentuh gagang pintu. Dia menoleh ke arah Zeva yang sudah memegang sebuah payung di tangannya. Mereka berdua saling tatap satu sama lain, kemudian mengangguk. Kenzo membuka pintu, sementara Zeva langsung mengayunkan payung ke arah sosok pria yang ada di depan sana. Pria itu berhasil menangkap payung yang diayunkan oleh Zeva dengan mudah. Nona, Anda membuat saya terkejut. Orang itu adalah pemimpin pasukan khusus. Akhir-akhir ini dia bertugas menjadi pengawal pribadi Marcelo dan mengikuti Marcelo kemanapun dia pergi. Kenapa kau ada di sini? Zeva terkejut. Saya diperintahkan oleh Tuan Aguero untuk membawakan ini. Dia menyerahkan sebuah kotak berwarna putih berukuran kecil pada Zeva. Ini apa? Tanya Zeva. Tuan bilang ini untuk Tuan Marino, jawabnya. Untukku? Kenzo terheran. Apa itu bom? Urusan saya telah selesai. Saya izin pamit. Setelah diizinkan pergi, pemimpin pasukan khusus tersebut langsung masuk kembali ke dalam mobil dan melajukan mobil menjauh dari rumah. Apa isinya? Kenzo mengikuti Zeva berjalan ke menuju sofa. Gadis itu meletakkan kotak di atas meja. Dia membuka tali yang mengikat kotak. Isi dari kotak tersebut adalah sebuah wadah yang berbentuk lingkaran dan berukuran kecil. Zeva membuka menutupnya. Dia menemukan benda seperti krim berwarna kuning di dalam sana. Zeva menciumi aroma benda tersebut. Oh, ini salep, ujar Zeva. Salep? Kenzo menatap salep tersebut dengan lekat. Ternyata papa sangat peduli padamu. Kalau seperti ini, aku tidak bisa marah lama-lama padanya. Zeva mengoleskan salep tersebut pada lebam di pipi Kenzo. Bagaimana rasanya? Tanya Zeva. Dingin dan sangat nyaman. Sekitar 1 menit kemudian, Kenzo tidak merasa sakit lagi. Ini aneh, rasa sakitnya menghilang. Kenzo sangat terkejut. Nampaknya papa membeli benda ini di pelelangan, ujar Zeva. Apa? Kenzo terkejut. Zeva mengeluarkan sebuah kertas yang berada di dalam kotak. Kertas tersebut berisi tulisan bahwa benda itu berasal dari pelelangan barang terbesar dan ilegal. Tuh kan, benar ini dari pelelangan. Harganya $100.000, ujar Zeva. $100.000? Kenzo tidak bisa berkata-kata lagi. Murah, sambung Zeva. Murah? Kenzo semakin terkejut. Iya, tentu saja benda ini sangat bagus. Makanya aku heran kenapa dia murah, ungkap Zeva. Tapi $100.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Kenzo terbata-bata. Untuk Aguero,
$100.000 hanya recehan biasa. Jauh Zeva dengan santai. Zeva, kau benar-benar menyakiti jiwa miskinku, lirik Kenzo. Kau harus terbiasa dengan kekayaan ini, Kenzo. Zeva tertawa. Aku bisa terbiasa dengan banyak hal, tapi sepertinya aku tidak akan mudah terbiasa dengan uang. Padahal Kenzo sudah merasa uang yang dikirimkan oleh pamannya sangat banyak. Rupanya nominal itu tidak berarti apa-apa untuk Aguero. Memikirkan soal pamannya, Kenzo jadi ingat. Dia berlari secepat mungkin kembali ke rumah Zeva, karena pamannya berjanji akan menghubungi di pukul 5 pagi. Zeva, apa ada telepon masuk dari pamanku? Tanya Kenzo. Iya, pamanmu sempat menelpon. Awalnya aku tidak berniat mengangkatnya, namun dia terus menelpon. Itu membuatku merasa bersalah kalau tidak mengangkatnya. Maaf ya karena sudah mengangkat teleponmu sembarangan, ucap Zeva. Tidak apa-apa, lalu apa yang dikatakan oleh paman? Tanya Kenzo. Dia bilang kalau dia sangat sibuk akhir-akhir ini dan tidak memiliki banyak waktu untuk menghubungimu. Dia juga menitipkan salam, balas Zeva. Kau tidak bicara apa-apa soal hubungan kita kan? Tanya Kenzo. Aku bilang padanya kalau kita pacaran. Jawab Zeva. Apa? Kenapa? Kenzo terkejut. Apa maksudmu kenapa? Zeva menjadi tersinggung. Kau tidak suka kalau pamanmu mengetahui kalau kita sudah pacaran? Kesal Zeva. Bukan begitu. Pamanku sangat suka menggodaku. Kalau dia tahu aku memiliki pacar, dia pasti tidak akan membiarkanku tenang. Dia akan terus mengirimi pesan-pesan yang memalukan, ucap Kenzo. Dia memang terdengar seperti itu sih, balas Zeva. Pamanku suka sok kenal sok dekat dengan orang-orang. Kuharap kau tidak masalah. Kau kalau dibuat merasa tidak nyaman, ucap Kenzo. Tenang aja, aku tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Lagi pula, dia paman yang telah membesarkanmu kan? Bagaimana bisa aku merasa tidak nyaman kepadanya? Dia terdengar seperti orang baik kok. Malahan, seharusnya dia yang tidak nyaman padaku kalau mengetahui kebenaran tentang identitasku, ujar Zeva. Mendengar itu, Kenzo langsung murung. Sampai saat ini pun, Kenzo belum memberitahu pamannya tentang dirinya dan Aguero. Aku agak takut mengatakannya pada paman, lirik Kenzo. Kita bisa bicarakan pelan-pelan. Sudahlah, jangan memikirkan itu sekarang. Bagaimana kalau kau membantuku membuat sarapan? Tanya Zeva. Membuat sarapan di pukul 5 pagi? Kenzo tersenyum kecil. Oh iya, aku lupa. Ini masih terlalu pagi untuk membuat sarapan. Balas Zeva. Gadis itu mengambil remote TV. Dia meletakkan kepalanya di pangkuan Kenzo, kemudian menyalakan televisi. Kita terlihat seperti pasangan yang sudah menikah ya, ujar Kenzo. Apa kau mau menikah denganku? Tanya Zeva. Kau sedang melamarku sekarang? Kenzo terkejut. Tidak, aku hanya bertanya. Mana mungkin aku melamarmu tanpa cincin? Lagi pula kita masih di bawah umur. Kau harus menunggu, oke? Saat itu tiba, aku akan memberikanmu cincin berlian yang paling indah di dunia, ujar Zeva. Wajah Kenzo memerah. Dia mengangguk pelan. Dalam pikirannya, remaja itu mulai membayangkan kehidupan pernikahan bersama Zeva.